Baik, nama saya Mangyut Raja Guguk. Saya Komisioner Bawaslu Kota Batam, Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Perlu saya sampaikan bahwasanya di Bawaslu Kota Batam ada 5 komisioner. Saya Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Dan ada juga Pak Reja, Divisi SDM, Pak Nokiandi, Divisi Pengawasan, Ibu Emi, Divisi Sengketa, dan juga Pak Bosa, Divisi Penindakan. Ya, Pak Mangyut, jadi hari ini mungkin saya akan menanyakan kepada Pak Mangyut selaku Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kota Batam. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang memang pada dasarnya pertanyaan ini berasal dari masyarakat. Dan mungkin ini banyak pertanyaan supaya tidak menjadi tanda tanya bagi masyarakat terkait dengan Pilkada tahun 2020. Ya, mungkin bisa kita langsung mulai. Mungkin Pak Mangyut bisa menjelaskan apa yang menjadi peran dari Bawaslu sendiri. Mungkin bisa Pak Mangyut dipersilakan. Baik, terima kasih. Bawaslu punya peran. Yang pertama, kita juga memberikan pencegahan dan kita juga memberikan pengawasan dan selanjutnya penindakan. Jadi sebelum ada terjadi hal-hal yang melanggar melanggar tahapan pemilu, jadi kita memberikan pencegahan. Setelah itu kita memberikan pengawasan, dan apabila ditemukan hasil pengawasan tersebut dan juga laporan, baru kita melakukan penindakan untuk dilanjutkan ke bisa pidana pemilu, bisa administrasi, seperti itu. Oke, selanjutnya tahapan apa saja yang diawasi dalam Pilkada tahun 2020? Baik, terima kasih. Tahapan pilkada yang perlu kita ketahui untuk diawasi dari awal itu, pertama, kita kemarin sudah melakukan pengawasan verifikasi faktual pencalonan bakal calon perseorangan, dan kita turun mengawasi di seluruh Kota Batam, dan saat itu sudah selesai. Yang kedua, tahapan saat ini sudah berlangsung, yaitu pencoklik atau daftar pemilih. Jadi nanti ini mulai kemarin kita sudah memulai mengawasi bagaimana rekan kita dari KPU atau BPS atau PPDP yang saat ini mencoklik rumah ke rumah. Kita saat ini lagi mengawasi bagaimana proses pencoklikan. Jadi kami berharap bisa berjalan dan semua yang punya hak pilih di pilkada ini bisa dimasukkan di daftar pemilih nanti. Yang kedua, setelah itu nanti kita akan mengawasi tentang pencalonan. Jadi kita nanti akan bagaimana proses pencalonan dan juga verifikasi tentang persyaratan salah satu calon itu kita harus awasi juga. Selanjutnya nanti pada saat kampanye kita juga mengawasi tahapan kampanye. Jadi baik juga di media sosial dan juga nanti pada saat di lapangan kita Bawaslu Kota Batam mengawasi tahapan tersebut. Dan setelah nanti kampanye, kita juga akan mengawasi tahapan selanjutnya, itu tahapan pada saat pencoblosan, dan juga sebelumnya tahapan minggu tenang, hari tenang. Jadi kita harus mengawasi 3 hari sebelum di hari pencoblosan sudah hari tenang kita awasi, dan juga pada hari hanya pencoblosan kita tetap mengawasi. Jadi nanti pada hari H kita akan menugaskan pengawas TPS, satu TPS untuk mengawasi di TPS, sampai juga nanti rekapitulasi mulai dari TPS, di rekapitulasi juga nanti di kecamatan, sampai nanti rekapitulasi di KPU Kota Batam, dan juga akan penetapan kita selalu awasi. Jadi setelah itu nanti, dan termasuk juga nanti laporan hasil dana kampanye, kita juga mengawasinya nanti. Jadi mereka nanti akan memberikan laporan dana kampanye, kita juga akan memberikan mengawasi itu juga sampai nanti pada saat penetapan. Itu yang tahapan-tahapan yang akan kita awasi pada saat pilkada tahun 2020 ini. Iya, Pak Mangyut. Jadi tahapan apa sekarang yang sedang berjalan dan juga diawasi oleh Bawaslu Kota Batam? Saat ini kita berlangsung tahapan pencoklikan. Coklik itu maksudnya nanti PPDP atau pentarlik ini yang sudah direkrut oleh KPU, mereka lagi turun di rumah ke rumah untuk mendata
ternyata yang akan masuk yang punya persyaratan untuk masuk menjadi punya hak pilih pada pemilu pilkada nanti Desember 2020 nanti. Jadi kita mengawasi jangan sampai ada masyarakat yang punya hak pilih ternyata tidak dimasukkan di daftar pemilih. Ini yang kita awasi nanti kurang lebih 1 bulan. Ini yang tahapan sekarang sudah berlangsung. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kan ini Pak, ada masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Namun ada image yang dibangun bahwasanya Bawaslu Kota Batam menolak laporan. Apakah benar Pak seperti itu? Jadi kita Bawaslu tidak pernah dan tidak diperbolehkan untuk menolak laporan. Setiap ada masyarakat yang punya informasi awal tentang ada pelanggaran baik bakal calon dan juga masyarakat, baik juga PNS atau non PNS yang punya yang melanggar di lapangan, bisa dilaporkan ke masyarakat. Laporkanlah ke masyarakat, sangat membantu kalaulah masyarakat menemukan atau mendapat informasi tentang ada pelanggaran yang di masyarakat, termasuk tadi pencoklikan tadi. Kalaulah mereka masyarakat tidak dimasukkan, bisa melaporkan ke Bawaslu. Jadi setiap ada laporan tidak pernah ada diperbolehkan kami Bawaslu menolak laporan, karena sudah diatur undang-undang bahwasanya setiap laporan tidak bisa kami menolak laporan. Kemungkinan mungkin salah persepsi bahwasanya masyarakat yang mendatangi ke Bawaslu kemarin bukan kami tolak, hanya saja ketika melaporkan itu harus memenuhi syarat formil dan juga material. Maksudnya syarat formil itu mereka harus menunjukkan identitas, waktunya juga. Jadi waktunya itu 7 hari sebelum kejadian, 7 hari setelah 7 hari waktu kejadian, seperti itu. Jadi kalau sudah melebihi 7 hari dengan waktu kejadian itu tidak memenuhi syarat formil. Jadi seperti itu. Jadi mereka juga melengkapi bukti-bukti dan juga saksi-saksi, sehingga sudah terpenuhi ya kami harus menindaklanjutinya. Seperti itu. Kalau kami tidak menindaklanjuti, kami bersalah, seperti itu. Jadi kita Bawaslu Kota Batam tidak pernah ada menolak. Lain hal kalaulah masyarakat mendatangi Bawaslu mau melaporkan ternyata syarat formil tadi tidak punya identitas atau sudah melebihi 7 hari tadi waktu kejadian, tidak bisa kita terima, seperti itu. Jadi kita tidak pernah menolak semua laporan. Jadi kami berharap masyarakat kalau ada mendapatkan informasi atau kejadian yang menurut masyarakat ada pelanggaran pemilu, bisa melaporkan ke masyarakat atau mendatangi ke kantor kami Bawaslu Kota Batam, atau bisa juga ke kantor Panwascam yang ada di Kota Batam. Jadi kita tidak pernah menolak segala laporan dari masyarakat. Demikian. Iya, jadi ada pertanyaan terakhir nih Pak Mangyut. Iya. Terkait dengan bansos yang dibagikan Pemko Batam. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Bawaslu terhadap pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam? Jadi kita baru mendapatkan informasi bahwasanya ada pembagian sembako tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3. Itu sah-sah saja pemerintah membagikan sembako. Lain hal ada sudah calon wali kota atau calon gubernur atau wakil wali kota atau wakil gubernur membagikan sembako dengan anggaran dari pemerintah, itu sudah melanggar. Sekarang ini kan belum ada calon, jadi yang membagikan, yang kita mendapatkan informasi dan juga hasil pengawasan yang kita telusuri bahwasanya pemerintah yang membagikan itu. Jadi kami melihat dari segi analisa kami dan juga kajian kami bahwasanya tidak ada yang dilanggar tentang pembagian sembako tersebut, karena yang membagikan adalah tugasnya pemerintah atau tugas pemerintah daerah gitu. Jadi itu tidak hasil dari kajian kami tidak termasuk ada pelanggaran pemilu, seperti itu. Jadi tugas mereka, dan mereka di situ belum ada dicantumkan sebagai calon wali kota atau calon gubernur, seperti itu. Jadi tidak bisa kita tindak. Mungkin demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bosar Hasibuan, anggota Bawaslu Kota Batam, koordinator divisi penanganan pelanggaran.
Ya, terima kasih Pak Bosar. Jadi mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait juga ini pertanyaan dari masyarakat Kota Batam. Jadi kemarin ada masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Batam. Ya, tapi image yang dibangun bahwasanya Bawaslu Kota Batam menolak laporan tersebut. Mungkin Pak Bosar bisa menjelaskan bagaimana isi terkait dengan laporan yang ingin diadukan masyarakat tersebut. Dipersilakan. Oke, baik. Terkait dengan laporan, perlu saya sampaikan bahwa syarat untuk menjadi pelapor itu ada 3. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang memiliki kartu identitas atau KTP setempat, dalam hal ini Kota Batam. Lalu itu adalah pemantau pemilu, dan yang ketiga adalah para calon atau tim sukses calon yang bersangkutan seperti itu. Itulah syarat untuk menjadi pelapor seperti itu. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa kita juga dalam hal menerima laporan, laporan itu dapat kita register ketika laporan itu memenuhi syarat formil dan materi. Yang paling terpenting perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa laporan yang dilaporkan itu tidak boleh melebihi ketentuan 7 hari sejak diketahui. Artinya kalau sudah laporannya lebih dari 7 hari, maka tidak terpenuhi lagi syarat formil daripada laporan tersebut. Dan yang kedua terkait dengan materinya, jangan lupa menyertakan 2 orang saksi dan bukti-bukti seperti itu. Jadi sehingga ketika dalam hal membuat laporan, dalam hal ini harus dipenuhi syarat formil dan material laporan tersebut. Adapun contohnya kemarin ada diisukan bahwa Bawaslu Kota Batam menolak laporan, itu tidak benar. Bahwa Bawaslu Kota Batam tidak boleh menolak laporan. Tapi kalau memang laporannya tidak memenuhi syarat formil dan material, maka memang Bawaslu Kota Batam tidak dapat menindaklanjutinya seperti itu. Artinya kita tidak dapat meregister laporan tersebut. Ya, selanjutnya terkait dengan bansos, ini kan lagi banyak sekali Pak Bosar yang lagi dibincangkan oleh masyarakat terkait dengan bansos yang dibagikan oleh pemerintah Kota Batam. Bagaimana tanggapan Bawaslu terkait hal ini? Ya, saya kira memang bansos ini ada titik rawan ya, bisa disalahgunakan. Tetapi dalam hal ketika pemerintah menyalurkan bantuan ini mengatasnamakan pemerintah, saya kira tidak ada masalah ya, karena tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain hal contohnya di dalam hal pembagian bansos itu mengatasnamakan pribadi ya. Tapi kalau mengatasnamakan pemerintah, saya kira tidak ada masalah seperti itu. Jadi dan dalam hal ini juga belum sampai kepada tahap penetapan calon seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pemilu, maksudnya untuk pilkada tahun 2020, sudah berapa banyak laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Batam dari masyarakat? Sampai hari ini laporan yang sudah masuk ke Bawaslu Kota Batam ada 5 laporan. Nah, selanjutnya apakah laporan tersebut ditindaklanjutin atau tidak ditindaklanjutin? Semua laporan kalau sudah memenuhi syarat formil dan material pasti akan kita tindaklanjuti seperti itu. Apa hal yang membuat laporan tersebut dihentikan atau mungkin dalam artian tidak dilanjutkan di dalam tingkat penyidikan? Perlu kami sampaikan dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu hanya memiliki 5 hari ya, 3 hari plus 2 hari dalam menghadirkan fakta-fakta dan bukti-bukti peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Dalam hal ini ketika contohnya sudah terpenuhi syarat formil dan material ya, kalau itu tindak pidana pemilu, maka 1x24 jam kita akan melakukan pembahasan dengan sentra gakumdu. Setelah di dalam sentra gakumdu disepakati bahwa sudah terpenuhi syarat formil dan materialnya, maka dilanjutkan di dalam klarifikasi ya. Di waktu 5 hari inilah kita menentukan kajian ya, dan di situ juga kita melakukan pembahasan kedua. Dalam pembahasan kedua
bahwa dari 3 unsur lembaga Gakumdu ini, yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengawas pemilu, satu saja lembaganya tidak sepakat bahwa belum memenuhi unsur, maka dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ini yang perlu kami sampaikan. Artinya di dalam hal tindak pidana pemilu harus tiga-tiganya lembaga ini harus sepakat sudah memenuhi unsur seperti itu, sehingga ini baru bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan seperti itu. Kalau pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran kode etik, kita tidak perlu melibatkan Gakumdu, karena ini cukup kita registrasi, kita lakukan klarifikasi. Kalau menurut kajian kita sudah memenuhi unsur, maka kita akan keluarkan rekomendasi seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Bosar, apa alasan dihentikannya suatu laporan? Ya, alasannya laporan, contohnya kalau tindak pidana pemilu, kita lihat unsur daripada pasal tindak pidana pemilu itu. Kalau di dalam hal penanganannya belum ditemukan unsur-unsurnya ataupun belum terpenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilunya, maka ini dihentikan seperti itu. Nah, selanjutnya yang menghentikan ini siapa? Kalau dia tindak pidana pemilu itu 3 lembaga ini, artinya satu saja, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, satu saja lembaga daripada 3 unsur ini tidak sepakat, maka ini tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Berarti dalam hal ini laporan dihentikan itu bukan hanya Bawaslu yang berwenang untuk menghentikan laporan, Pak Bosar? Iya, kalau dia tindak pidana pemilu harus 3-tiganya seperti itu. Mungkin demikian dari kami Bawaslu Kota Batam, penjelasan dari kami tentang apa saja yang kami laksanakan, yang kami lakukan, dan juga tentang ada laporan dari masyarakat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kalaulah mungkin masyarakat ada informasi di lapangan atau di masyarakat tidak masuk daftar pemilih, bisa juga melaporkan ke Bawaslu, atau menemukan pelanggaran di masyarakat bisa melaporkan ke Panwascam dan juga ke kantor Bawaslu Kota Batam untuk kita menindaklanjutinya. Mungkin demikian. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sama kita semua. Terima kasih.